Ya, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah hadir pada untuk presentasi kuis di siang hari ini, juga Bapak Ibu. Ya, mohon izin di sini saya memulai. Sebelum kita mulai, bisa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Ya, untuk beberapa Bapak dan Ibu mungkin akan ada yang berkenan untuk melanjutkan presentasi kuis. Kami persilahkan jika akan ada yang mempresentasikan hasil kuis. Izin tanya Bu, masih kuis satu ya? Iya, siap Bapak untuk yang masih kuis pertama Bapak. Jadi memang untuk yang presentasi kami ambilkan dari kuis pertama saja Bapak. Ya, baik Bu, saya dulu Bu yang tugas apa kuis satu. Baik, siap Bapak. Kami persilahkan Bapak. Eh, izin presentasikan. Selamat siang untuk kita semua. Langsung saja, nomor satu perbedaan utama full service carrier dan low cost carrier. Model bisnis full service carrier mengusung konsep full service, artinya harga tiket sudah mencakup berbagai layanan seperti bagasi, makanan, hiburan, dan fleksibilitas tiket. Fokus pada kenyamanan dan kualitas layanan tinggi. Mohon maaf Bapak, Kalau apakah bisa di-share screen Bapak untuk ini tampilannya? WA saya terganggu di laptop Bu, jadi Mungkin eh, susah masuk ke Oke. link Zoom-nya, jadi Oh, saya ya, pakai siap, siap. HP. Siap Bapak. Ya Bapak. Ya, kemudian low cost carrier menggunakan konsep non-frills frills atau tanpa fasilitas tambahan. Harga tiket dasar lebih lebih murah, tetapi layanan tambahan seperti bagasi, makanan, dan pemilihan kursi dikenakan biaya terpisah. Struktur biaya full service carrier. Biaya operasional tinggi, banyak layanan termasuk dalam tiket, menggunakan bandara utama, pelayanan staf lebih lengkap, fleksibilitas tiket tinggi. Kemudian yang low cost carrier menggunakan layanan gratis, menggunakan armada yang seragam atau efisien maintenance, tour around pesawat cepat, biaya ditekan seminimal mungkin, biaya tambahan dikenakan untuk layanan opsional. Kemudian C, segmentasi pasar. Full service carrier, pembisnis, penumpang premium, penumpang yang mengutamakan kenyamanan dan fleksibilitas. Kalau low cost carrier, wisatawan hemat, penumpang sensitif harga, perjalanan jarak pendek tanpa kebutuhan layanan tambahan. Pertanyaan kedua, mengapa LCC lebih murah? Maskapai LCC bisa menawarkan harga lebih murah karena menghilangkan layanan gratis seperti makanan, bagasi, dan hiburan. Menggunakan sistem pay as you go, bayar sesuai kebutuhan. Operasional lebih efisien. Armada seragam, biaya maintenance lebih rendah. Waktu parkir pesawat singkat, lebih banyak penerbangan per hari. Menggunakan bandara sekunder, biaya lebih murah.
penjualan tiket langsung online mengurangi biaya agen. Intinya LCC memindahkan bagian biaya ke penumpang sesuai pilihan layanan. Lanjut nomor 3, faktor yang perlu dipertimbangkan Andi. Yang pertama biaya total, artinya jumlah keseluruhan uang yang harus dibayarkan penumpang sebagai perjalanan benar-benar siap dilakukan. Pada awalnya harga tiket LCC terlihat jauh lebih murah dibandingkan full service carrier. Full service carrier 2.500.000, harga yang sudah termasuk bagasi, makanan, dan fasilitas lain. Jadi setelah membeli tiket, biasanya Andi tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi. Kalau low cost carrier 1.200.000. Harga tiket hanya harga ini hanya tiket dasar. Jika Andi membutuhkan bagasi, ingin memilih kursi atau membeli makanan, maka harus membayar tambahan. Contohnya Andi menambah bagasi kursi atau makanan. Semisal tambahan jadi 400, maka total LCC menjadi 1.200.000 tambah 400 jadi 1.600.000. Jadi walaupun harga LCC terlihat lebih murah, setelah tambahan kebutuhan perjalanan, biaya akhirnya biasa lebih besar dari harga awal tiket. Intinya saat memilih maskapai, Anda tidak boleh hanya melihat dari harga tiket awal, tapi menghitung semua biaya tambahan agar tahu mana yang benar-benar hemat. Kemudian dari kenyamanan, kalau full service carrier, kursi lebih nyaman, ada hiburan, makanan gratis. Kalau low cost carrier, fasilitas terbatas. Penting untuk perjalanan bisnis agar tetap produktif. Ketepatan waktu dan terjadwal. Full service carrier lebih stabil, kemungkinan delay lebih kecil. Kalau cost carrier, jadwal terbatas dan lebih rentan perubahan. Pembisnis butuh kepastian waktu. Kemudian fleksibilitas tiket. Kalau full service carrier mudah reschedule atau refund. Kalau cost carrier biaya perubahan mahal atau terbatas. Penting jika ada keperluan agenda mendadak. Kebutuhan bagasi. Full service carrier sudah termasuk 20 kilogram. Kalau carrier harus bayar tambahan. Tujuan perjalanan. Jika perjalanan santai, LCC cukup. Jika perjalanan bisnis penting, full service carrier lebih aman. Kemudian perhitungan biaya LCC. Nomor 4. Diketahui harga tiket LCC 1.200.000. Itu sudah termasuk ada biaya tambahan seperti bagasi, makanan, dan kursi. Rp400.000. Jadi total LCC 1 juta tambah 400 jadi 1.600.000. Total LCC jadi 1.600.000. Untuk menentukan mana yang lebih ekonomis, bandingkan total biaya kedua maskapai tersebut. Jadi maskapai full service carrier yang 2.500.000 itu sudah termasuk bagasi 20 kilogram, makanan, hiburan, dan tanpa biaya tambahan. Maskapai low cost carrier
1.600.000, harga tiket 1.200.000 ditambah ada tambahan yang 400.000. Jadi perbandingan selisih biaya full service carrier itu uh, ada sekitar 900.000. Artinya LCC lebih murah dibandingkan full service carrier. Lanjut nomor 5, jika saya Andi, maskapai yang saya pilih adalah saya akan memilih maskapai full service carrier karena perjalanan ini merupakan perjalanan bisnis, sehingga kenyamanan, ketepatan waktu, dan fleksibilitas lebih penting dibandingkan selisih harga. Walaupun harga full service carrier lebih mahal dibandingkan LCC, selisih 900.000 masih dapat dianggap wajar jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Dalam perjalanan bisnis, keterlambatan atau ketidaknyamanan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar, seperti kehilangan kesempatan meeting, jadwal kerja terganggu, produktivitas menurun. Jadi secara jangka panjang full service carrier lebih efisien. Dari kenyamanan, full service carrier menawarkan bagasi gratis, makanan gratis, hiburan selama penerbangan, kursi lebih nyaman. Kenyamanan ini penting agar Andi tetap kondisi prima saat tiba di Singapura. Kebutuhan perjalanan bisnis. Pembisnis membutuhkan jadwal penerbangan stabil, ketepatan waktu, fleksibilitas perubahan tiket. Full service carrier lebih sesuai karena dapat mendukung mobilitas bisnis yang sering berubah. Jadi kesimpulannya, untuk perjalanan bisnis, full service carrier lebih adalah pilihan yang terbaik. Lanjut nomor 6, strategi penjualan tiket yang efektif bagi travel agent. Travel agent dapat menjual nilai layanan. Yang pertama, menjual nilai layanan, promosikan kenyamanan dan fasilitas premium. Contoh, terbang nyaman dengan bagasi gratis, makanan, dan fleksibilitas jadwal. Kemudian yang kedua, menargetkan pelanggan bisnis yang fokus pada pembisnis atau instansi pemerintah, perusahaan, karena mereka yang lebih mementingkan kualitas dibandingkan harga. Kemudian paket bundling, gabungkan tiket dengan hotel, antar jemput bandara, dan asuransi perjalanan. Kemudian strategi untuk LCC. Fokus pada harga murah, tonjolkan promo dan diskon. Contoh Singapura dimulai 1.200.000. Upselling layanan tambahan. Travel agen dapat menawarkan bagasi tambahan, pilihan kursi, kemudian makanan, prioritas boarding. Kemudian menargetkan wisatawan yang hemat. Target yang dituju seperti mahasiswa dan wisatawan hiburan. Lanjut nomor 7, peran interline agreement dalam full service carrier dibandingkan LCC. Interline
Agreement adalah kerjasama antara maskapai yang memungkinkan penumpang menggunakan beberapa maskapai dalam satu perjalanan dengan satu tiket. Contohnya Jakarta, Singapura, dan Tokyo. Dengan maskapai yang berbeda tetapi dalam satu sistem tiket. Peran pada full service carrier sangat terbantu karena jaringan rute lebih luas. Maskapai bisa menjual rute internasional tanpa harus mengoperasikan semua jalur sendiri. Kemudian kemudahan bagi penumpang. Penumpang mendapat satu tiket bagasi langsung ke tujuan akhir, perlindungan jika transit bermasalah, mendukung perjalanan bisnis. Pembisnis membutuhkan konektivitas tinggi dan efisiensi. Pada LCC biasanya interline agreement terbatas karena model bisnis LCC fokus pada operasional sederhana, rute langsung atau point to point, biaya rendah. Karena itu LCC kurang fleksibilitas untuk perjalanan yang kompleks. Lanjut nomor 8. Apakah LCC dapat sepenuhnya menggantikan full service carrier di masa depan? Menurut saya tidak bisa sepenuhnya. LCC memang untuk terus berkembang, tetapi full service carrier tetap dibutuhkan. Kita lihat dari segmentasi pasar berbeda. LCC cocok untuk wisatawan hemat atau perjalanan yang singkat atau perjalanan yang pendek, sedangkan full service carrier cocok untuk pembisnis perjalanan jarak jauh atau penumpang premium. Kebutuhan kedua segmen berbeda. Perjalanan internasional yang kompleks, perjalanan transit internasional memerlukan interline agreement, aliansi global, penanganan bagasi terintegrasi. Hal ini lebih kuat pada full service carrier. Banyak penumpang tetap membutuhkan bisnis kelas atau lounge bandara, fleksibilitas tiket, dan pelayanan prioritas. Ini sulit dipenuhi oleh model low cost carrier murni. Lanjut di bagian D, banyak maskapai menggunakan model hybrid. Saat ini banyak maskapai menggunakan konsep full service carrier dan LCC low cost carrier. Artinya masa depan industri penerbangan kemungkinan bukan LCC menggantikan full service carrier, tapi keduanya akan tetap ada dengan menyesuaikan kebutuhan pasar. Jadi kesimpulan akhir, LCC tidak akan sepenuhnya meningkatkan full service, tidak sepenuhnya menggantikan full service carrier karena keduanya memiliki fungsi dan target pasar yang berbeda. Contoh LCC unggul dalam efisiensi biaya, kalau full service carrier unggul dalam layanan, konektivitas, dan fleksibilitas. Di masa depan keduanya akan terus bersaing dan saling melengkapi dalam industri penerbangan. Izin Bu, udah. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Markus untuk pemaparan hasil kuisnya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain untuk yang akan mempresentasikan hasil kuis kami persilahkan. Mohon izin, ini ada suara penebangan pohon karena saya di desa ya Bapak Ibu.
jadi ada back sound-nya sedikit-sedikit. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang akan mempresentasikan hasil kuis. Kami persilakan. Izin, Bu. Ya, siap Ibu Sofi. Izin untuk mempresentasikan kuis 1, Bu. Baik, siap Ibu. Kami persilakan Ibu. Izin share screen, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofi Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kuis 1. Untuk pertanyaan pertama yaitu perbedaan FSC dan LCC. Dilihat dari model bisnis, FSC mengutamakan pelayanan penuh kepada penumpang dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti bagasi gratis, makanan, hiburan, serta fleksibilitas tiket. Sedangkan LCC berfokus pada efisiensi biaya dengan hanya menyediakan layanan dasar penerbangan, sementara layanan tambahannya bersifat opsional dan berbayar. Kemudian yang kedua, berdasarkan struktur biaya. FSC memiliki biaya operasional yang lebih tinggi karena menyediakan layanan yang lengkap dan menggunakan sistem operasional yang lebih kompleks. Sedangkan LCC menekankan biaya dengan mengoptimalkan penggunaan pesawat, mengurangi layanan tambahan, serta menerapkan sistem unbundling atau pemecahan layanan. Yang ketiga yaitu segmentasi pasar. FSC umumnya menyasar penumpang kelas menengah ke atas seperti pembisnis, sedangkan LCC lebih menargetkan penumpang yang sensitif terhadap harga seperti wisatawan atau backpacker yang lebih memilih harga yang lebih miring dibandingkan FSC. Kemudian yang kedua, alasan LCC lebih murah dibandingkan FSC. Maskapai LCC dapat menawarkan harga lebih murah karena mereka menerapkan strategi efisiensi di berbagai aspek operasional. LCC biasanya menggunakan satu tipe pesawat untuk mengurangi biaya perawatan dan pelatihan kru, meningkatkan frekuensi penggunaan pesawat. Selain itu, LCC tidak memasukkan layanan tambahan dalam harga tiket, sehingga penumpang hanya membayar layanan yang dibutuhkan. Pendapatan tambahan juga diperoleh dari penjualan layanan ekstra seperti bagasi, makanan, dan pemilihan kursi. Dengan model ini, LCC mampu menekan biaya sekaligus tetap memperoleh keuntungan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan oleh Andi. Sebagai seorang pebisnis, Andi perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting dalam memilih maskapai. Pertama adalah ketepatan waktu, karena jadwal yang stabil sangat penting untuk mendukung aktivitas bisnis. Yang kedua, kenyamanan selama perjalanan, termasuk fasilitas seperti kursi, makanan, dan hiburan yang dapat meningkatkan produktivitas atau mengurangi kelelahan yang dialami Andi. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas tiket, terutama jika terdapat perubahan jadwal mendadak. Selain itu, faktor biaya juga tetap menjadi pertimbangan, namun harus dilihat secara keseluruhan, termasuk biaya tambahan pada LCC tersebut. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, Andi dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhannya sebagai seorang pembisnis. Kemudian nomor 4, perhitungan biaya perjalanan LCC dan perbandingan dengan FSC. Jika Andi memilih maskapai LCC dengan harga tiket 1.200.000 dan menambahkan biaya bagasi, makanan, serta pemilihan kursi sebesar 400.000, maka total biaya perjalanannya menjadi 1.600.000. Jika dibandingkan dengan FSC yang memiliki harga 2.500.000 dengan layanan lengkap, maka secara nominal LCC lebih ekonomis dengan selisih harga 900.000. Pertanyaan nomor 5 yaitu pilihan maskapai. Jika dilihat dari efisiensi biaya, LCC memang lebih unggul karena menawarkan harga yang lebih rendah meskipun sudah ditambah biaya tambahan. Namun dari segi kenyamanan, FSC lebih baik karena menyediakan layanan lengkap tanpa biaya tambahan,
serta pengalaman perjalanan yang lebih nyaman. Dari sudut pandang kebutuhan perjalanan bisnis, FSC lebih sesuai karena menawarkan jadwal yang lebih stabil, fleksibilitas tinggi, serta layanan yang mendukung produktivitas. Oleh karena itu, jika Andi mengutamakan kepentingan bisnis, maskapai FSC menjadi pilihan yang lebih tepat meskipun biayanya lebih tinggi. Nomor 6 yaitu strategi penjualan tiket oleh agen perjalanan. Dari perspektif agen perjalanan, strategi penjualan tiket untuk FSC dapat difokuskan pada keunggulan layanan yang premium, kenyamanan, serta keandalan jadwal yang cocok untuk segmen bisnis. Agen dapat menekan nilai tambahan seperti bagasi gratis dan fleksibilitas tiket. Sementara itu, untuk LCC, strategi yang efektif adalah mengutamakan harga yang kompetitif dan memberikan pilihan layanan tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Agen juga dapat menawarkan paket bundling agar pelanggan lebih mudah memahami total biaya perjalanan. Kemudian nomor 7, peran Interline Agreement. Interline Agreement memiliki peran penting terutama bagi FSC dalam memperluas jaringan penerbangan dan memberikan kemudahan bagi penumpang untuk melakukan perjalanan dengan satu tiket meskipun menggunakan beberapa maskapai. Dengan adanya Interline, penumpang dapat menikmati fasilitas seperti truk check-in dan perlindungan koneksi jika terjadi keterlambatan. Sebaliknya, jika memilih maskapai LCC, umumnya jarang menggunakan sistem ini karena fokus dari LCC adalah pada operasi sederhana dan biaya rendah, sehingga konektivitas antar penerbangan menjadi terbatas. Pertanyaan terakhir yaitu nomor 8, apakah LCC dapat menggantikan FSC di masa depan? Jawabannya adalah model LCC tidak dapat sepenuhnya menggantikan FSC di masa depan karena keduanya memiliki segmen pasar yang berbeda. LCC unggul dalam hal harga dan efisiensi sehingga cocok untuk perjalanan wisata atau penumpang yang dengan anggaran terbatas. Sedangkan FSC tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penumpang yang mengutamakan kenyamanan, fleksibilitas, serta layanan premium. Terutama dalam perjalanan bisnis dan rute jarak jauh, kedua model ini akan terus berdampingan dan saling melengkapi dalam industri penerbangan ini, Bu. Izin sekian dari saya, Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Sofi Salsabila untuk pemaparan hasil kuisnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan jika akan ada yang memaparkan untuk hasil kuis pertama. Izin Bu, izin untuk share screen. Ya, siap Ibu, kami persilahkan. Izin Bu, apa sudah terlihat? Siap Ibu, sudah terlihat Ibu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kuni Ilyahima. Izin di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di kuis 1. Yang pertama yaitu nomor 1, perbedaan utama antara full service carrier dan low cost carrier dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek model bisnis. Untuk FSC adalah maskapai yang menerapkan konsep pelayanan secara penuh dengan penambahan layanan yang memiliki value added, mencakup penambahan catering, penyediaan newspaper, in-flight entertainment, in-flight shop, eksklusif frequent flyer service, hingga fleksibilitas perubahan tiket. Pendapatan full service carrier ini utamanya berasal dari harga tiket yang sudah mencakup semua fasilitas tersebut. Untuk low cost carrier merupakan redefinisi bisnis penerbangan yang menyediakan harga tiket terjangkau serta layanan terbang yang minimalis. LCC biasa sering disebut budget airlines, no frill flights, atau discounter carrier.
Intinya produk yang ditawarkan senantiasa berprinsip low cost untuk menekan dan mereduksi operasional cost sehingga bisa menjaring segmen pasar yang lebih luas. Untuk dari aspek struktur biaya, FSC memiliki struktur biaya yang lebih tinggi karena mencakup seluruh komponen layanan dalam harga tiket. Sumber pendapatannya meliputi tiket pesawat, kargo, program royalitas, dan strategi bisnisnya berfokus pada diferensiasi layanan, segmentasi pasar berdasarkan kelas layanan yaitu ekonomi, bisnis, dan first class, serta integrasi global melalui aliansi maskapai. Sedangkan kalau LCC sebaliknya menerapkan struktur biaya serendah mungkin melalui efisiensi di semua lini. Sumber pendapatan LCC terdiri dari tiket dasar dan ancillary revenue seperti biaya bagasi, makanan dan minuman, pemilihan kursi, serta asuransi perjalanan. Yang ketiga dari aspek segmentasi pasar, FSC menargetkan semua segmen menengah ke atas, termasuk penumpang bisnis dan korporat yang mengutamakan kenyamanan, ketepatan waktu, dan layanan premium dengan anggaran tidak terbatas. Sedangkan low cost carrier menargetkan segmen pasar yang lebih luas dan price sensitif, yakni masyarakat yang ingin berpergian dengan biaya minimal seperti backpacker, penumpang rute pendek hingga menengah, serta penumpang yang berpergian tanpa bagasi besar. Untuk yang pertanyaan kedua yaitu mengapa LCC bisa menawarkan harga lebih murah dibandingkan FSC? Ada beberapa faktor. Yang pertama, unbundling layanan. Untuk LCC memisahkan setiap komponen layanan dan mengenakan biaya tambahan. Penumpang hanya membayar apa yang mereka butuhkan, sehingga harga dasar tiket sangat rendah. Untuk dari segi efisiensi armada, LCC menggunakan satu jenis pesawat, sehingga biaya pelatihan, biaya suku cadang, dan perawatan jauh lebih hemat. Yang kedua yaitu turnaround time singkat. LCC dirancang untuk berputar atau turnaround lebih cepat di bandara maksimal 25-30 menit sehingga frekuensi penerbangan per pesawat lebih tinggi dan utilisasi aset lebih optimal. Dan LCC menggunakan bandara sekunder untuk menghindari biaya landing fee dan layanan bandara yang lebih mahal. LCC juga menjual tiket secara langsung, terutama melalui call center, website, dan aplikasinya sendiri, sehingga menghindari biaya komisi agen perjalanan yang bisa mencapai 5-10%. Untuk selain itu, LCC juga meminimalisasi fasilitas, tidak ada in-flight entertainment, makanan gratis, atau lounge bandara yang harus dibiayai maskapai. Untuk kru, LCC menekan penghematan biaya awak kabin dan dengan mengoptimalkan rasio penumpang per awak. Dan LCC juga menggunakan rute yang sederhana langsung dari satu titik ke titik lain atau rute point to point tanpa transit di hub utama untuk menghindari biaya misconnection dan dampak delay penerbangan. Untuk soal nomor 3 yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan Andi. Ada beberapa faktor. Yang pertama, Andi harus mempertimbangkan biaya real atau true cost. Untuk pada LCC, biaya awalnya 1.200.000 akan menjadi lebih setelah ditambahkan ancillary revenue seperti bagasi, makanan, dan kursi. Perlu dibandingkan secara apple to apple dengan FSC yang sudah all inklusif. Untuk kebutuhan bagasi, sebagai seorang pebisnis, Andi kemungkinan membawa banyak perlengkapan kerja. Bagasi 15 kilo pada LCC dikenakan biaya tambahan, sedangkan eh, pada FSC sudah menyediakan 20 kg gratis. Jadi LCC jadi jika bagasi banyak, Andi perlu memperhitungkan biaya bagasi secara cermat. Untuk ketepatan waktu dan keandalan jadwal, bagi pebisnis, keterlambatan penerbangan akan berdampak langsung pada produktivitas dan reputasi profesional. Untuk FSC memiliki jadwal lebih stabil dan tingkat OTP-nya lebih tinggi, sedangkan LCC sering memiliki jadwal lebih terbatas dan resiko delay lebih besar. Untuk kenyamanan selama penerbangan, Jakarta Singapura itu membutuhkan
1,5 jam atau lebih, dan meskipun singkat, pebisnis seperti Andi mungkin perlu beristirahat dan mempersiapkan diri untuk kegiatan selanjutnya. Untuk FSC menawarkan tempat duduk lebih lega, makanan, dan hiburan. Kenyamanan ini mendukung produktivitas Andi setibanya di tempat tujuan. Untuk fleksibilitas tiket, FSC menawarkan fleksibilitas tinggi untuk reschedule dan refund tiket, sedangkan pada LCC memiliki kebijakan ketat, non-refundable, dan biaya reschedule lebih mahal. Untuk nilai waktu dan produktivitas, selisih antara FSC dan LCC yaitu 1.300.000 bagi pebisnis dengan gaji atau nilai waktu tinggi. Selisih ini bisa terjustifikasi oleh kenyamanan, keandalan jadwal, dan produktivitas yang lebih baik. Nomor 4, yaitu perhitungan biaya perjalanan. Untuk perjalanan dengan pesawat LCC, dengan total biaya 1.600.000 meliputi harga tiket dasar dan ancillary revenue, bagasi 15 kilo, makanan, dan kursi. Untuk perbandingan biaya LCC dan FSC, yaitu untuk LCC dengan tambahan biaya totalnya menjadi 1.600.000, sedangkan FSC dengan all inclusive yaitu 2.500.000, selisihnya 900.000. Kesimpulannya, LCC lebih ekonomis dari segi harga, namun ekonomis tidaknya pilihan ini tergantung pada nilai kenyamanan, keandalan, dan fleksibilitas oleh masing-masing penumpang. Untuk nomor 5, rekomendasi pilihan maskapai untuk Andi. Jika saya adalah Andi, saya memilih maskapai FSC seperti Garuda dengan alasan efisiensi biaya, kenyamanan, dan kebutuhan bisnis. Untuk FSC lebih terukur dan tidak ada hidden cost, dan dengan layanan pre-flight, in-flight, dan post-flight, serta mendukung fleksibilitas perjalanan dinas lebih profesional. Untuk nomor 6, strategi penjualan tiket dari perspektif agen perjalanan. Untuk FSC, strategi penjualan lebih fokus pada nilai layanan dan kenyamanan. Agen perjalanan menawarkan paket bundling, termasuk bagasi, makanan, serta kemudahan koneksi penerbangan. Agen juga menargetkan segmen korporat dan perjalanan bisnis yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. Untuk LCC, seperti AirAsia, strategi penjualan lebih menekankan pada harga dan volume penjualan tinggi. Agen biasanya menawarkan tiket dengan tarif dasar rendah, memanfaatkan promo, serta menambahkan layanan bagasi sebagai sumber pendapatan. Penjualan cenderung sederhana dan banyak dilakukan secara online. Untuk soal nomor 7, yaitu peran interline agreement. Interline agreement itu kerjasama antar maskapai yang memungkinkan penumpang melakukan perjalanan dengan lebih dari satu maskapai dalam satu tiket. Untuk FSC, interline agreement berperan penting dalam memperluas rute, memudahkan koneksi penerbangan, serta meningkatkan kenyamanan penumpang melalui satu tiket dan bagasi langsung ke tujuan akhir. Memiliki perlindungan saat delay dan bertanggung jawab mengakomodasi penumpang ke penerbangan selanjutnya. Interline menjadi bagian utama dalam strategi pelayanan FSC. Sedangkan untuk low cost carrier, interline agreement cenderung terbatas karena fokus pada biaya rendah dan sistem point-to-point. LCC menghindari kerjasama kompleks agar tetap efisien sehingga koneksi perjalanan sering diatur sendiri oleh penumpang. Nomor 8, yang terakhir, yaitu apakah model LCC dapat sepenuhnya menggantikan FSC di masa depan? LCC tidak dapat sepenuhnya menggantikan FSC di masa depan karena keduanya memiliki segmen pasar yang berbeda. LCC fokus pada tarif rendah, rute point-to-point, sedangkan FSC seperti Garuda menyediakan layanan lengkap, konektivitas global, serta mendukung perjalanan jarak jauh penumpang bisnis. Selain itu, FSC memiliki sistem jaringan yang lebih kompleks, yang tidak dimiliki LCC seperti AirAsia. Oleh karena itu, keduanya akan tetap berdampingan dan saling melengkapi, bukan saling menggantikan atau bahkan cenderung mengadopsi sebagai model bisnis satu sama lain. Izin Bu, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Baik, siap. Terima kasih banyak Ibu Ilya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang lain kami persilahkan jika akan ada yang mempresentasikan hasil kuisnya. Mohon izin untuk share screen, Bu. Ya, baik, siap Ibu Septiana. Izin, Bu, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Ibu. Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Izin memperkenalkan diri, saya Septiana Siti Nur Anissa akan mempresentasikan hasil kuis 1 Agensi Interline and Networking. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan utama antara full service carrier dan low cost carrier dari aspek model bisnis. Full service carrier yaitu layanan lengkap dalam satu harga tiket berupa bagasi gratis, makanan atau minuman, hiburan selama penerbangan, fleksibilitas tiket tinggi, serta jadwal penerbangan yang lebih stabil. Fokusnya adalah memberikan pengalaman penerbangan yang nyaman dan premium. Untuk low cost carrier, model bisnis maskapai penerbangan yang menawarkan tarif rendah dengan menghilangkan layanan tambahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Beberapa layanan tambahan seperti layanan catering, bagasi, dan hiburan bisa dikenakan biaya terpisah. Untuk struktur biaya, yaitu pada full service carrier, struktur biaya lebih tinggi karena menyediakan banyak layanan tambahan, mengoperasikan berbagai tipe pesawat, dan memiliki tenaga kerja yang lebih banyak serta kompleks. Untuk low cost carrier, struktur biaya bisa ditekan seminimal mungkin dengan cara menyederhanakan biaya operasional, yaitu dengan menggunakan satu jenis pesawat, mempercepat waktu transit pesawat, serta mengurangi layanan gratis. Untuk segmentasi pasar, pada maskapai full service carrier, yaitu umumnya pada penumpang bisnis dan mereka lebih mengutamakan kenyamanan serta layanan premium, termasuk untuk perjalanan jauh dan perjalanan bisnis. Untuk low cost carrier, yaitu segmentasi pasarnya berfokus pada penumpang yang lebih sensitif terhadap harga seperti wisatawan, pelajar atau mahasiswa dengan rute penerbangan jarak pendek hingga menengah. Nomor 2, yaitu mengapa maskapai low cost carrier dapat menawarkan harga lebih murah dibandingkan maskapai full service carrier. Karena maskapai low cost carrier dapat menawarkan harga lebih murah dengan menjalankan strategi efisiensi di hampir seluruh aspek operasional. Seperti contohnya pada maskapai AirAsia, menekan biaya dengan penggunaan satu tipe armada pesawat. Dengan hanya mengoperasikan satu tipe armada pesawat, akan menekan biaya perawatan pesawat, suku cadang, dan pelatihan pilot dan kru. Kemudian sistem penerbangan point to point. Pesawat terbang langsung dari satu kota ke kota tujuan tanpa transit di bandara penghubung akan mempersingkat waktu perjalanan sehingga dalam sehari mampu melayani lebih banyak rute penerbangan dan dapat meningkatkan utilisasi pesawat. Kemudian menghapus layanan gratis. Dengan tidak menyediakan makanan gratis selama penerbangan, hiburan maupun bagasi gratis, semua dijadikan layanan berbayar akan memberikan sumber pendapatan tambahan bagi maskapai. Di sisi lain, maskapai full service carrier seperti contohnya Garuda Indonesia memiliki biaya lebih tinggi karena menyediakan layanan lengkap, mengoperasikan berbagai tipe pesawat, serta menargetkan kenyamanan penumpang. Perbedaan inilah yang membuat low cost carrier mampu menjual tiket dengan harga jauh lebih murah dibandingkan full service carrier. Kemudian, yang ketiga yaitu berdasarkan data di atas, faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan Andi dalam memilih maskapai. Dalam memilih maskapai untuk melakukan perjalanan dari Jakarta ke Singapura, Andi tidak hanya bisa melihat dari harga tiket saja, tetapi perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting agar sesuai dengan kebutuhan perjalanannya. Pertama, yaitu pada tujuan dan durasi perjalanan. Andi melakukan perjalanan bisnis yang mempertimbangkan kenyamanan, ketepatan waktu, dan biaya perjalanan, sehingga pilihan yang tepat yaitu pada maskapai full service carrier seperti Garuda Indonesia, karena menawarkan fasilitas lengkap. Yang kedua yaitu anggaran. Jika Andi memiliki keterbatasan dana, maskapai low cost carrier lebih cocok karena harga tiket lebih murah. Tetapi Andi juga perlu mempertimbangkan biaya tambahan seperti bagasi, makanan, atau pemilihan kursi agar tidak melebihi anggaran awal. Yang ketiga yaitu kebutuhan kenyamanan dan layanan. Apabila Andi mengutamakan kenyamanan seperti jarak kursi lebih lega, bagasi gratis, makanan gratis, dan hiburan selama penerbangan yang sekaligus include dalam satu tiket pesawat, maka full service carrier seperti maskapai Garuda Indonesia bisa menjadi pilihan. Keempat yaitu jadwal dan fleksibilitas. Maskapai full service carrier biasanya menawarkan jadwal yang lebih beragam dan fleksibilitas, serta layanan yang lebih stabil, sehingga bisa menyesuaikan dengan waktu keberangkatan yang Andi butuhkan. Kelima, tujuan pasar dan jenis perjalanan. Andi sebagai seorang pebisnis, maka full service carrier akan menjadi pilihan yang lebih tepat.
Jika Andi membawa 15 kg dan ingin membeli makanan serta memilih kursi pada maskapai low cost carrier dengan biaya tambahan total 400.000, maka total biaya perjalanan yang dikeluarkan Andi jika dihitung dari harga tiket dasar ditambah dengan biaya tambahan, maka harga tiketnya menjadi 1.200.000 ditambah biaya bagasi 400.000 menjadi total biaya sebesar 1.600.000. Jika dibandingkan dengan maskapai full service carrier yang memiliki harga tiket 2.500.000, maka maskapai low cost carrier tetap lebih ekonomis dengan selisih 900.000, sudah termasuk tambahan biaya lain. Kesimpulannya, maskapai low cost carrier lebih ekonomis sehingga selisih 900.000 dengan maskapai full service carrier. Namun, untuk perjalanan bisnis yang mengutamakan kenyamanan dan pengalaman perjalanan yang lebih premium, serta fleksibilitas tiket tinggi perlu dipertimbangkan lagi untuk tetap memilih maskapai full service carrier. Jika Anda adalah Andi, maskapai mana yang akan Anda pilih? Berdasarkan berikan alasan berdasarkan jika saya menjadi Andi, saya akan memilih maskapai low cost carrier karena lebih menguntungkan dari biaya dan tetap dapat memenuhi kebutuhan perjalanan dari Jakarta ke Singapura. Dengan harga yang lebih terjangkau, perjalanan menjadi lebih efisien tanpa mengeluarkan biaya terlalu besar. Yaitu yang pertama pada efisiensi biaya. Biaya yang perlu dikeluarkan untuk maskapai low cost carrier setelah menambahkan tambahan biaya lain yaitu sejumlah 1.600.000, selisih 900.000 dengan maskapai full service carrier. Sehingga selisih biayanya dapat digunakan untuk kebutuhan lain seperti akomodasi dan keperluan lain di tempat tujuan. Kenyamanan. Meskipun fasilitas yang ditawarkan low cost carrier tidak sebanyak maskapai full service carrier, kenyamanan masih dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Penumpang masih dapat menambah layanan seperti bagasi, makanan, dan pilihan kursi sesuai keperluan, sehingga lebih fleksibel dan tidak membayar layanan yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga yaitu kebutuhan perjalanan bisnis. Untuk perjalanan bisnis singkat, low cost carrier tetap cocok karena waktu tempuh Jakarta ke Singapura relatif pendek, selama jadwal penerbangan sesuai dengan kebutuhan. LCC dapat menjadi pilihan yang tepat karena lebih ekonomis dan tetap mampu mendukung perjalanan bisnis secara efisien. Selanjutnya yaitu yang keenam, dari perspektif agen perjalanan atau travel agent, bagaimana strategi penjualan tiket yang efektif untuk maskapai full service carrier lebih mengutamakan kualitas pelayanan dan pengalaman terbang yang premium, sedangkan low cost carrier lebih fokus pada harga murah dan efisiensi biaya. Pada strategi penjualan tiket untuk full service carrier yaitu berfokus pada perjalanan bisnis, keluarga, dan penumpang yang lebih mengutamakan kenyamanan. Strategi yang efektif yaitu menawarkan fasilitas lengkap seperti bagasi gratis, makanan, hiburan, ketepatan waktu, serta fleksibilitas tiket. Kemudian untuk strategi penjualan tiket untuk low cost carrier, yaitu menawarkan penjualan tiket untuk wisatawan, mahasiswa, dan pelanggan yang sensitif terhadap harga. Agen perjalanan dapat mempromosikan tarif murah, diskon, promo musiman, dan kemudahan pemesanan online. Selain itu, agen dapat meningkatkan penjualan dengan menjual layanan tambahan seperti bagasi, pemilihan kursi, makanan, dan asuransi perjalanan. Dengan ini, pelanggan merasa mendapat harga murah sekaligus pilihan layanan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, jelaskan peran interline agreement dalam mendukung operasional full service carrier dibandingkan low cost carrier. Interline agreement adalah kerjasama antar maskapai yang memungkinkan penumpang memesan satu tiket untuk perjalanan dengan beberapa maskapai, termasuk kemudahan check-in sekali dan bagasi langsung ke tujuan akhir. Untuk maskapai full service carrier, peran interline agreement pada maskapai ini memungkinkan maskapai untuk memperluas jaringan rute tanpa harus mengoperasikan semua penerbangannya sendiri. Dengan kerjasama ini, penumpang dapat melakukan perjalanan ke berbagai tujuan menggunakan berbagai maskapai dalam satu tiket. Dengan fasilitas check-in sekali dan bagasi bisa langsung diambil di tujuan akhir, akan memudahkan penumpang dan lebih efisien terhadap waktu. Selanjutnya pada maskapai low cost carrier. Pada maskapai low cost carrier, interline agreement umumnya tidak menjadi prioritas. Maskapai low cost carrier lebih fokus pada model point to point dengan operasi yang sederhana dan biaya rendah. Maskapai low cost carrier umumnya menghindari kerjasama kompleks agar tetap efisien, sehingga koneksi perjalanan sering diatur sendiri oleh penumpang. Yang terakhir yaitu apakah model low cost carrier dapat sepenuhnya menggantikan full service carrier di masa depan?
Menurut saya, maskapai low cost carrier tidak dapat sepenuhnya menggantikan maskapai full service carrier di masa depan karena keduanya melayani kebutuhan pasar yang berbeda. Maskapai low cost carrier lebih fokus pada efisiensi biaya, rute perjalanan lebih pendek, serta penumpang yang sensitif terhadap harga. Sedangkan untuk maskapai full service carrier menyediakan layanan lengkap, konektivitas global, serta kenyamanan yang dibutuhkan oleh penumpang jarak jauh dan pebisnis. Selain itu, full service carrier memiliki keunggulan dalam sistem hub and spoke dan kerjasama interline yang memungkinkan perjalanan multi-rute menjadi lebih mudah, sesuatu yang umumnya belum dimiliki oleh maskapai low cost carrier. Meskipun low cost carrier terus berkembang dan mulai mengadopsi beberapa layanan tambahan, model ini tetap memiliki keterbatasan dalam hal jaringan global dan layanan premium. Sehingga di masa depan, kedua maskapai tersebut akan tetap berjalan berdampingan, karena masing-masing memiliki pasar dan kebutuhan pelanggan yang berbeda. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Septiana untuk pemaparan hasil kuisnya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan jika masih ada yang akan presentasi. Ya, siap Ibu. Grace. Ya, untuk Kestrinya sudah tampil Ibu, kami persilahkan. Di atas kesempatannya, saya akan mempresentasikan hasil kuis yang pertama. Untuk soal yang pertama adalah perbedaan utama antara full service carrier atau FSC dan low cost carrier atau LCC. Yang mana untuk poin yang pertama, perbedaan utama dari model bisnis. Untuk FSC sendiri, dia menjalankan model bisnis yang berfokus pada pemberian layanan menyeluruh kepada penumpang. Nah, maskapai jenis FSC ini menyediakan bagasi, layanan-layanan seperti bagasi, makanan, hiburan di dalam pesawat, serta fleksibilitas dalam pemesanan ataupun perubahan tiket. Dan sedangkan untuk LCC itu menerapkan model bisnis yang dikenal dengan istilah no frills atau model penerbangan tanpa fasilitas tambahan. Untuk maskapai LCC biasanya hanya menyediakan layanan dasar berupa kursi dan penerbangan dari satu titik ke titik yang lainnya. Kemudian untuk yang kedua itu terkait struktur biaya. Dari sisi struktur biaya, FSC itu memiliki biaya operasional yang pastinya lebih tinggi karena harus menanggung beberapa komponen layanan tadi. Dan maskapai FSC biasanya mengoperasikan armada pesawat yang beragam, memiliki kru dan standar pelatihan yang tinggi, dan juga menggunakan terminal premium di bandar udara. Serta juga mengeluarkan biaya untuk penyediaan makan, sistem hiburan, dan juga beberapa program loyalitas pelanggan. Sementara LCC itu sudah dirancang untuk meminimalkan biaya di setiap operasionalnya. Beberapa strategi efisiensi biayanya antara lain mengoperasikan satu tipe pesawat untuk menghemat biaya perawatan dan pelatihan kru, kemudian memaksimalkan jam terbang pesawat setiap harinya, dan juga mengandalkan sistem pemesanan online untuk mengurangi biaya distribusi tiket. Kemudian untuk yang terakhir, segmentasi pasar. FSC itu menargetkan segmen pasar menengah ke atas, termasuk penumpang bisnis, eksekutif perusahaan, ataupun wisatawan yang mengutamakan kenyamanan serta pelayanan yang prima. Kemudian untuk LCC itu sebaliknya, mereka menargetkan segmen pelancong wisata atau backpackeran, pelancong muda, serta siapapun pengguna jasa yang mengutamakan efisiensi biaya dalam perjalanannya. Kemudian untuk soal yang kedua, mengapa LCC dapat menawarkan harga tiket yang lebih murah daripada FSC? Nah, yang pertama,
LCC menerapkan strategi unbundling. LCC menerapkan strategi unbundling, yaitu memisahkan komponen layanan dari harga tiket dasar, sehingga penumpang hanya benar-benar membayar apa yang mereka butuhkan, sehingga harga tiketnya jauh lebih murah. Kemudian untuk yang kedua, LCC biasanya hanya mengoperasikan satu tipe pesawat, misalnya Boeing 737 atau Airbus A320, sehingga biaya perawatan, suku cadang, ataupun pelatihan pilot dan kru lebih efisien, karena tidak perlu menyesuaikan banyak jenis armada. Kemudian yang ketiga, LCC memaksimalkan utilitas pesawat dengan meminimalkan waktu pesawat di darat atau turnaround time yang singkat, sehingga setiap unit pesawat bisa menghasilkan lebih banyak penerbangan dalam sehari. Kemudian yang terakhir, LCC tidak menyediakan fasilitas tambahan seperti makanan, hiburan, ataupun program frequent flyer, sehingga biaya operasional untuk hal-hal tersebut itu bisa dihilangkan. Kemudian untuk soal yang ketiga, faktor yang perlu dipertimbangkan Andi sebagai pebisnis dalam memilih maskapai. Nah, Andi sebagai seorang pebisnis pastinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memilih maskapai, yaitu yang pertama, total biaya perjalanan secara keseluruhan. Harga tiket LCC lebih murah di awal bisa berubah signifikan setelah adanya tambahan-tambahan biaya layanan lain seperti bagasi, makanan, ataupun pemilihan kursi. Kemudian yang kedua, kebutuhan bagasi. Seperti pada soal yang keempat, itu Andi dikatakan bahwa Andi membawa 15 kg bagasi. Maskapai FSC itu sudah mencakup bagasi 20 kg secara gratis, sehingga tidak ada biaya tambahan untuk komponen tersebut. Jika Andi memilih LCC, biaya bagasi harus dihitung terpisah atau ada biaya tambahan, add-on. Kemudian selanjutnya ketepatan waktu dan reliabilitas jadwal. Untuk keperluan bisnis, ketepatan waktu pastinya prioritas utama. FSC itu dikenal lebih stabil dalam menjaga jadwal penerbangan karena memiliki lebih banyak armada cadangan dan slot penerbangan yang lebih teratur. Kemudian selanjutnya, kenyamanan selama penerbangan. Perjalanan bisnis seringkali mengharuskan seseorang untuk siap bekerja sesampainya di lokasi tujuan. FSC itu menawarkan kursi yang lebih nyaman, kemudian makanan selama penerbangan, dan hiburan yang dapat mendukung performa pebisnis tersebut bekerja selama di dalam pesawat. Kemudian fleksibilitas tiket. Jadwal bisnis bisa berubah sewaktu-waktu. FSC itu menawarkan kemudahan untuk reschedule ataupun refund tiket, sedangkan LCC itu biasanya harus ada biaya tambahan lagi. Nah, untuk yang terakhir, ketersediaan program corporate atau frequent flyer. Jika Andi sering berpergian untuk bisnis, program loyalitas yang biasanya dilayani oleh maskapai FSC itu bisa memberikan keuntungan untuk jangka panjang berupa poin yang nantinya itu biasanya bisa ditukarkan seperti upgrade tiket dari ekonomi ke business class atau first class seperti itu. Kemudian untuk soal yang keempat itu perhitungan biaya perjalanan. Yang pertama, total biaya perjalanan dengan LCC. Berdasarkan data pada tabel, harga tiket dasar maskapai LCC itu adalah senilai 1.200.000. Karena Andi membawa bagasi 15 kg dan ingin membeli makanan serta memilih kursi, maka terdapat biaya tambahan sebesar 400.000. Dengan demikian, total biaya perjalanan menggunakan LCC senilai 1.600.000. Kemudian yang kedua, jika dibandingkan dengan FSC. Biaya perjalanan menggunakan FSC itu senilai 2.500.000, di mana harga tersebut sudah mencakup 20 kg bagasi, makanan, dan hiburan tanpa biaya tambahan apapun lagi. Tetapi jika dibandingkan selisihnya dengan LCC, itu terdapat selisih Rp900.000. Jadi dari sisi nominal, LCC masih lebih ekonomis dengan selisih Rp900.000 tadi. Kemudian untuk soal yang kelima, pilihan maskapai jika saya adalah Andi, seorang pebisnis.
dengan mempertimbangkan 3 aspek. Yang pertama, efisiensi biaya. Meskipun secara normal harga tiket FSC itu lebih tinggi, perbedaannya dengan LCC setelah dilakukan biaya tambahan, yaitu 900.000, yang mana dalam konteks perjalanan bisnis, selisih tersebut bisa dikatakan relatif kecil apabila dibandingkan dengan risiko keterlambatan ataupun ketidaknyamanan yang dapat mengganggu agenda bisnis si Andi tadi. Selain itu, kemungkinan perubahan jadwal yang memerlukan reschedule tiket akan jauh lebih mudah dan murah jika menggunakan maskapai FSC dibandingkan LCC. Kemudian, untuk aspek kenyamanan, FSC itu menawarkan kenyamanan yang lebih baik selama penerbangan, mulai dari legroom yang luas, makanan yang disediakan, hingga fasilitas hiburan selama penerbangan. Bagi Andi, yang mana seorang pebisnis, mungkin perlu istirahat atau bahkan bekerja selama penerbangan. FSC ini mendukung performa bekerjanya Andi sebagai seorang pebisnis, yang mana nanti bisa tiba di Singapura dalam kondisi yang fit, tentu lebih penting daripada untuk menghemat selisih 900.000 rupiah tadi. Kemudian yang ketiga, aspek kebutuhan perjalanan bisnis. Perjalanan bisnis memiliki karakter yang berbeda dengan perjalanan wisata pastinya. Ketepatan waktu adalah hal yang tidak bisa dikompromikan karena menyangkut pertemuan, negosiasi, atau presentasi dengan klien. FSC itu memiliki rekam jejak yang lebih baik dalam hal on-time performance dan lebih banyak pilihan penerbangan jika suatu saat terjadi gangguan. Selain itu, kemudahan akses launch bandara yang biasanya dimiliki oleh penumpang FSC juga mendukung produktivitas sambil menunggu keberangkatan di ruang tunggu. Dan untuk selanjutnya, soal yang keenam, strategi penjualan tiket dari perspektif agen perjalanan. Untuk yang pertama, yaitu strategi dari maskapai FSC. Untuk menjual tiket FSC secara efektif, agen perjalanan perlu memposisikan diri sebagai konsultan perjalanan bisnis yang profesional. Beberapa strategi yang bisa ditetapkan. Yang pertama itu menargetkan pelanggan corporate dengan menawarkan paket perjalanan bisnis yang komprehensif, termasuk tiket fleksibel, akomodasi hotel berbintang, ataupun transfer bandara. Kemudian yang kedua, menonjolkan keunggulan layanan FSC seperti fleksibilitas reschedule, bagasi gratis, akses lunch, program frequent flyer tadi yang menguntungkan bagi para pebisnis reguler. Kemudian selanjutnya membangun hubungan bisnis to bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang karyawannya sering melakukan perjalanan dinas, serta menawarkan corporate rate yang lebih kompetitif. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan interline agreement yang dimiliki oleh maskapai FSC untuk menawarkan koneksi penerbangan yang lebih luas dan seamless atau tanpa hambatan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua untuk strategi dari LCC sendiri, yaitu yang pertama memanfaatkan momen-momen promo tiket murah yang sering digelar LCC seperti flash sale atau early bird discount untuk menarik perhatian pelancong wisata yang fleksibel dalam hal jadwal penerbangan. Kemudian yang kedua menawarkan paket bundling yang menggabungkan tiket LCC dengan akomodasi, hostel atau hotel yang masih berbudget, sehingga total paket tetap menarik dari sisi harga. Kemudian selanjutnya, menargetkan segmen milenial atau Gen Z, backpacker, dan pelancong muda melalui platform digital dan media sosial yang menjadi media utama mereka dalam mencari informasi perjalanan. Kemudian yang terakhir, memberikan edukasi kepada pelanggan mengenai biaya tambahan LCC agar nantinya tidak merasa dirugikan, sehingga kepercayaan dan loyalitas terhadap agen tetap terjaga. Dan untuk soal yang ketujuh adalah peran interline agreement dalam mendukung operasional FSC dibandingkan LCC. Untuk interline agreement sendiri itu adalah perjanjian bilateral antara dua maskapai penerbangan yang memungkinkan keduanya untuk saling mengakui dalam proses tiket serta bagasi penumpang.
Dengan adanya perjanjian interline agreement ini, seorang penumpang dapat memesan satu tiket untuk perjalanan yang melibatkan dua maskapai yang berbeda, dan bagasinya dapat diteruskan tanpa harus mengambil dan melapor ulang. Nah, maskapai FSC sudah sangat sampai saat ini sudah sangat bergantung pada interline agreement dalam operasionalnya. Karena maskapai FSC sudah melayani rute-rute internasional jarak jauh yang seringkali membutuhkan penerbangan lanjutan atau connecting flight melalui maskapai mitra. Interline agreement memungkinkan FSC untuk menawarkan konektivitas jaringan rute yang lebih luas dari yang bisa mereka layani sendiri. Misalnya, Garuda yang memiliki interline agreement dengan puluhan maskapai dunia bisa menjual tiket penerbangan dari Jakarta hingga ke kota-kota kecil di Eropa atau Amerika yang tidak dilayani secara langsung. Berbeda dengan FSC, untuk maskapai LCC umumnya sangat jarang menjalin interline agreement. Hal ini disebabkan oleh model bisnis LCC yang beroperasi dari point to point. Artinya mereka hanya melayani penerbangan langsung dari satu titik ke titik lainnya tanpa koneksi ke maskapai lain. Mengintegrasikan sistem dengan maskapai lain akan menambah kompleksitas operasional dan biaya administrasi yang bertentangan dengan prinsip efisiensi biaya LCC. Oleh karena itu, jika penumpang LCC membutuhkan penerbangan sambung, biasanya mereka harus membeli tiket terpisah atau mengurus bagasinya sendiri, harus klaim bagasi dan melaporkan ulang. Nah, secara keseluruhan, interline agreement menjadi salah satu keunggulan kompetitif utama oleh maskapai FSC dalam melayani penumpang bisnis yang membutuhkan konektivitas global. Sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh LCC. Untuk soal yang terakhir, apakah model LCC dapat sepenuhnya menggantikan FSC di masa depan? Menurut saya, model LCC tidak akan sepenuhnya dapat menggantikan FSC di masa depan. Meskipun sampai saat ini pertumbuhan maskapai LCC secara global memang sangat signifikan. Hal tersebut mendasari yang pertama, ada segmen pasar yang tidak bisa dilayani sepenuhnya oleh maskapai LCC, penumpang kelas bisnis dan first class yang membutuhkan kenyamanan premium, privacy, dan fasilitas eksklusif, pastinya tetap akan memilih maskapai FSC. Selama masih ada kelompok penumpang dengan daya beli yang tinggi dan kebutuhan layanan yang premium, maskapai FSC tersebut akan tetap relevan. Kemudian, yang kedua, jaringan rute internasional jarak jauh masih menjadi domain maskapai FSC. Penerbangan internasional jarak jauh seperti Jakarta-London atau Jakarta-New York secara teknis dan komersil lebih cocok dioperasikan oleh maskapai FSC yang biasanya memiliki armada wide body dan sistem dukungan layanan yang lengkap. Maskapai LCC pada umumnya beroperasi di rute-rute pendek hingga menengah. Kemudian yang ketiga, interline agreement dan aliansi maskapai seperti Star Alliance, SkyTeam, dan Oneworld yang hanya dimiliki oleh maskapai FSC memiliki nilai tambahan yang tidak dapat ditawarkan oleh maskapai LCC. Konektivitas global ini sangat penting bagi penumpang yang melakukan perjalanan multi-segmen. Jadi, intinya, FSC dan LCC kemungkinan besar akan terus beroperasi berdampingan di masa depan dengan masing-masing maskapai melayani segmen pasarnya sendiri. Baik, sekian presentasi dari hasil kuis yang saya kerjakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Grace untuk pemaparan hasil kuisnya. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak Ibu dan Ibu yang lain dapat mempresentasikan hasil kuisnya lagi di minggu depan. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di hari Sabtu depan. Dan dengan nanti mungkin ada latihan kuis Bapak Ibu, nanti akan saya share di e-learning untuk kuis 2 yang kemudian bisa dikerjakan sampai dengan akhir semester. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin kita tutup terlebih dahulu perkuliahan kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir pada perkuliahan
pada siang hari ini mungkin kita bisa tutup dengan berdoa. Berdoa kami persilahkan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika banyak salah ucap kata perbuatan dari saya. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat siang. Kasih, Bu. Selamat Terima berakhir kasih Bu. pekan. Terima kasih Bu. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak Terima Ibu. kasih, Bu. Oke, Ini mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih.